Iya, Pram. Pramonanung. Bukan Pramudia ya. Gimana Pak Pram? Itu katanya Selamat datang di channel Makna Sejarah, ruang di mana kita tidak hanya menghafal sejarah, tetapi kita sama-sama mencoba untuk memaknai sejarah. Dan di channel ini kita tidak hanya berbicara tanggal, berbicara tokoh sejarah, tetapi juga kita akan belajar bagaimana jatuh bangunnya sebuah peradaban. Oh ya, kenalkan saya Rudi, teman saya di Makna Sejarah. Ngomong dong. Ya, dan saya Wikan. Jadi ini penampilan atau bukan kemunculan pertama kita, Wikan ya. Ya, betul. Di channel Makna Sejarah, efektifnya 3 bulan ya kita bangun channel ini. Sebenarnya ini bukan apa artinya, kita sama-sama berempat sih sebenarnya, sama-sama suka dengan dunia sejarah-sejarah yang seperti ada pada channel kita, dan kita juga lihat channel-channel orang yang keren-keren ya. Ya, banyak channel bagus yang kita tonton juga di YouTube, dan kadang kita jadiin sebagai inspirasi kita lah. Kita ambil yang bagus kayak apa dari segi aspek narasi maupun visualnya. Ya, kita masih belajar banyak sih sebetulnya. Aku sempat mikir loh, kok mereka bisa keren-keren ya channelnya ya. Ya, bagus-bagus sih. Kalau favoritku ada beberapa ya. Untuk misalnya Mata Hati Pemuda. Itu keren banget channelnya, terus edukasi banget. Terus satu lagi itu Alwi Johan. Alwi Johan ya. 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 Alwi Johan itu juga keren banget. Nah, terima kasih buat mereka. Kamar film suka nggak? Kamar film suka sih aku. Ya, narasinya bagus, editingnya bagus. Nah, kadang-kadang kita kok pikirnya itu mereka bisa ya buat seperti itu, dan kita suka ngikutin, suka lihat-lihat, bahkan suka ngobrolin ya konten mereka. Akhirnya kepikir kenapa sih nggak kita bikin sendiri, nekat lah apa adanya, dan akhirnya kita jadi selama 3 bulan ini Makna Sejarah, dan memang video short masih dominan ya. Ya, kita masih banyak main di video shorts karena keterbatasan waktu ya. Alasan utamanya itu, teman-teman. Gitu. Waktu, tempat banyak lah. Dan tapi paling nggak kita banyak belajar dari channel-channel yang udah gede, dan ini juga sepertinya apa ya, kayak hobi kita aja lah. Jadi kita jadikan kayak perpustakaan sejarah karya kita sendiri. Ya, betul sekali. Tuh. Terus ini, Wikan. Ya. Ini kan kita muncul pertama ya. Dan sebenarnya bingung sih kita mau ngomong apa, tapi nggak apa-apa lah. Kita jadiin kita evaluasi aja lah dulu dari video-video short yang udah ada. Terus akhirnya kita sekarang mau coba tambahin di video panjang ya. Ya. Yang nggak panjang-panjang amat lah, durasinya berapa lama sih itu? Ya, paling 5-7 menit lah paling buat video panjangnya. Ya, dan akhirnya kita menemukan cara baru, konsep baru. Video panjang itu tetap bercerita tentang peristiwa ya. Peristiwa ya. Tokoh juga bisa. Tapi kita bagi 3 bagian ya. Ya, betul. Karena ada 3 part nih kita biasanya bikin kemasannya ya. Karena dalam suatu peristiwa kan pasti ada timelinenya tuh, ada sebab akibat dan makna apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah peristiwa tersebut. Gitu kan Mas Rudi? Keren banget itu. Nah itu, tapi memang gitu. Kita coba bikin 3 bagian, 3 part, dan sebenarnya kita juga ya kita sih di sini nggak menyembunyikan ya bahwa kita berempat itu bekerja dengan hobi kita seperti ini. Ada yang hobinya visual, ya sejarah, kita ngulik, akhirnya kita tumpahkan dalam bentuk narasi short. Pertama ya kita memanfaatkan tools yang memang ada sekarang, artificial intelligence atau AI. Ya. Kita pasti pakai AI untuk gambar-gambar yang terbaru itu kita gunakan AI. Naskah juga pakai AI. Naskah kita pakai AI. Tapi gini, untuk naskah pakai AI itu nggak kita serahkan 100% ya. Kita tahu dulu apa ini poin sejarah yang memang menurut kita masuk kriteria untuk dijadikan sebuah konten, dan barulah naskahnya itu gimana. Karena jujur aja kita nggak ngerti apa-apa. Mudah-mudahan AI bisa bantu algoritma. Benar nggak? Betul. Gimana lagi kalau pengalaman kita pakai AI ini dibikin? Ya, sejauh ini sih kita sangat apa ya istilahnya, sangat memanfaatkan lah teknologi yang
mulai bermunculan nih. Kita kan tahu AI ini bisa disebut sebagai pengganti manusia, ada yang bilang begitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh cuma sebuah alat, tergantung kita sebagai manusia untuk memanfaatkannya saja. Ya pasti kontennya itu tidak menyimpang dari sejarah. Dan memang kita harus melakukan riset bahwa peristiwa sejarah itu sahih, terjadi, kapan waktunya, siapanya ada, tercatat dalam referensi-referensi buku sejarah, baru itu bisa kita jadikan sebagai konten. Karena nggak mau juga lah kita urusan atau kita membuat atau menyebarkan informasi dengan atas nama sejarah, tapi ternyata itu mitos, itu hoax, palsu, gitu kan, palsu, nggak bisa dipertanggungjawabkan, kan repot. Oke, jadi kira-kira itulah awalnya ya, mukadimah dari makna sejarah. Nah, kita tayang kalau video panjang itu 1 minggu 3 kali. 3 kali, ya. Kita tayang video panjang itu setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Malam jam 7 malam biasanya kita tayang ya. Dan untuk minggu depan ini kita sudah siapkan ya, Bikan ya. Sudah ada banyak tema kita siapkan ya. Untuk minggu depan inilah kita kasih. Minggu depan ini kita langsung aja nih. Kita akan ngebahas tentang sebuah imperium yang pada masa itu sangat berkuasa, hampir menguasai, bisa dibilang setengah dunia ya, setengah. Oh iya. Iya. Luas sangat kekuasaannya luas, ya. Iya, kekuasaannya ya. Dan apa besar. Ya? Cukup berpengaruh ya, terutama di Indonesia juga ya. Masih ada apa istilahnya ya? Dampaknya ya. Dampaknya itu masih terpengaruh. Dan budaya juga sangat budaya. Sebenarnya kita udah sering melihat ya, sering dengar lah nama imperium atau kesultanan. Ya, betul. Ya kan, yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Ya, itu dia. Masih pernah dengar dong. Sebelumnya kan ada Konstantinopel, terus muncul Utsmaniyah, dan berapa 600 tahun lebih mereka berkuasa. Sekarang itu belum ada negara yang bisa menguasai dunia selama 600 tahun. Coba. Oke, adidaya Amerika paling berapa? Baru berapa tahun, berapa ratus tahun. Ini 600 tahun loh. Dari 1999 pertama kali berdiri sampai runtuhnya. Nah, yang kita fokuskan itu di runtuhnya. Runtuhnya itu 1924. 1924 runtuhnya. Dan berapa sultan berganti di sana. Jadi kita fokusnya nanti itu ke sana ya, bukan? Ke runtuhnya Utsmaniyah sekaligus berakhirnya kekhalifahan. Islam. Kekhalifahan, betul. Jadi apa nih yang kita bedah dulu per episode garis besarnya aja lah. Ya, gimana tuh? Kenapa kok Utsmani ini buat kita sepakati, tertarik untuk kita jadikan konten, kita bahas dengan gaya storytelling, dengan gaya visual ya buatan kita, dibantu AI, juga naskahnya. Ada beberapa hal. Kalau dari aku ini ya, ya. Pertama ya, kenapa Utsmani itu membuat kita tertarik untuk diangkat? Pertama ya, dia dikatakan sebagai titik balik dunia Islam. Jadi kemunduran atau kehancuran Kesultanan Utsmaniyah itu sekaligus menandai berakhirnya kekhalifahan. Ya. Kalau kita lihat wilayah yang dikuasai kata Wikan tadi itu setengah lebih dari wilayah dunia, ya sebagian besar Eropa, Jazirah Arab, Afrika Utara. Iya loh, Afrika Utara ya. Afrika Utara masuk di situ. Itu satu, karena titik balik dari dunia Islam, dan belum lagi dia memberikan pengaruh dari sisi budayanya dan identitas keagamaan yang kuat. Identitas keagamaan yang kuat itu banyak lah, kita bisa lihat referensi buku-bukunya bagaimana pengaruh Utsmaniyah itu ke identitas keagamaan Islam. Itu satu. Jadi titik balik dunia Islam. Yang kedua itu ternyata yang bisa kita ambil dari runtuhnya Utsmaniyah dan berakhirnya kekhalifahan itu dianggap sebagai awal dari model politik modern di Jazirah Arab. Kok bisa gitu? Nah, gini. Jadi sebagian besar di Arab itu dikuasai Utsmaniyah. Waktu itu ya, dikuasai Utsmaniyah. Terus akhirnya mereka terlepaskan wilayah-wilayah itu karena ada peristiwa perang Balkan. Jadi perang Balkan itu tahun
1912, 1913. Ada dua kali, ada dua periode perang. 1912 sampai 1913, terus perang keduanya 1913. Nah, di perang pertama itu 1912, 1913 itu dikeroyok nih Utsmania itu, dikeroyok sama sekutu. Nah, itu negara-negara Balkan. Negara Balkan itu kan kecil-kecil. Yeah. Ya kan, di situ ada Serbia, terus ada Bulgaria, ada Montenegro sama Yunani. Lawan Utsmania. Tujuannya apa sih perang itu? Memperebutkan Makedonia dan Albania. Dan hasil perang itu apa? Utsmania kalah. Kalah. Nah, itu adalah awal dari hilangnya wilayah-wilayah sebagian besar di Eropa. Karena perang Balkan. Perang Balkan kedua 1913 justru kebalik. Serbia lawan sekutunya. Serbia lawan Bulgaria lawan sekutunya. Bulgaria lawan Serbia, lawan Montenegro dan Utsmania. Nah, tujuannya apa? Ngerebutin lagi. Hasilnya Utsmania menang di situ, tapi dapat sebagian kecil wilayah doang. Jadi kalau dari saya, dua poin penting itulah kenapa kok dia layak untuk, atau kita tertarik diangkat. Pertama ya titik balik dunia Islam, kedua bisa dikatakan sebagai awal model politik modern di Jazirah Arab. Dan karena itulah muncul beberapa negara baru di Arab, Yordania, Libanon, Suriah, lupa. Ya, Itu. Kalau Mbak Pikan, kenapa Utsmani kok? Kan kita juga sepakat ya. Oh iya, dari sisi ini ya, apa ya? Kalau aku sih lebih suka ngebahas Utsmani karena pengaruhnya. Ini out of context tadi ya. Kita tahu di Jawa terutama kan pengaruh Islam itu ternyata Aku tahu nih maksudnya mau ngomong apa ini. Dari Kekaisaran Utsmani, kalau kita tahu ya. Dan itu belum banyak yang ngebahas nih, makanya kita ngulik-ngulik juga di situ. Pasti nantilah kita akan berikan. Tapi agak gemeter juga sih ngebahas itu. Iya kan. Soalnya lumayan menakjubkan. Kita harus memperhitungkan dampak sentimennya. Nanti banyak yang kepanasan nanti. Jadi yang membuat, iya, dia itu selalu ngomong kita bahas ini ya dong. Dan itu ada loh, itu jelas nyata, jelas ada suatu peristiwa, tapi ya bukan di sesi inilah. Yeah. Pernah ngomong juga kemarin, aku penasaran dengan munculnya atau apa sih namanya semangat untuk membangkitkan kekhalifahan. Oh iya, gerakan nasionalisme ya kalau nggak salah ya. Apa Itu kalau nasionalismenya iya, tapi kan kita pernah ngomong, jangan-jangan banyak isu-isu, ayo kita bangkitkan lagi khilafah. Iya. Itu karena Utsmani ya? Iya. Apa sih? Aku lupa itu. Yang aku jawab, jangan-jangan itu cuma romantisme nostalgia. Ya kan? Karena melihat 600 tahun pernah berkuasa, jadi pengen lagi. Gitu. Bisa jadi sih. Ya itu cuman pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita aja sebenarnya. Iya. Nah, tapi sebenarnya di episode nanti ini 3 episode langsung ya. Lupa lah, tapi video dan ada episodenya kok. Itu kita lebih fokusnya ke Utsmania. Tapi dari semua konteks itu, ada nggak sih yang masih bisa bikin kita penasaran dengan Utsmania? Mungkin ada pertanyaan besar yang muncul di benak saya ya ini. Apa itu? Kenapa kekaisaran sebesar itu tuh bisa tiba-tiba runtuh? Mungkin itu pertanyaan lagi. Ya. Tahu nggak ada istilahnya segmen Europe. Segmen Europe. Jadi mereka itu disebut segmen sakit, lemah, nggak bisa apa-apa. Saking lemahnya dilabeli dengan segmen Europe. Jadi Kesultanan Utsmania itu dianggapnya udah deh lu perang juga kalah mulu, nggak bisa apa-apa, gampang banget runtuhnya. Itu kan yang buat penasaran. Iya. Padahal kan secara kekuatan dia kan pasti punya apa ya, power yang besar kan. Iya kan, pastinya. Dan kenapa kemana kekuatan itu gitu loh pertanyaannya. Untuk bisa berkuasa atau besar 600 tahun tuh nggak gampang. Nggak gampang, tapi kok runtuhnya gampang. Iya betul. Ya kan? Terakhir itu kan dipegang sama Mehmet VI ya. Fakhruddin. Aduh, agak lupa ya di sini ya. Jadi Mehmet VI itulah. Terus diambil alih sama Mustafa Kemal Atatürk ya. Tahun Maret 1924 lah. Itu seingatnya itu. Diambil dan bentuknya itu kontras. Dari Kesultanan Islam ke Republik Sekuler. Ya, bukan monarki lagi Bukan Republik Sekuler. Simbol-simbol Islam tidak dilibatkan dalam tatanan pemerintahan, azan aja sempat diganti. Jadi seakan-akan itu pemisahan agama dan
politik ya. Politik, pemisahan sekuler itu gitu. Nah itulah yang tapi itu kita nggak bahas sampai ke sana. Tapi yang bikin penasaran benar kata Bikan, kok bisa ya segede gitu cepet banget ambruknya. Terus dunia Islam kemana ya waktu itu ya? Nah itu dia pertanyaannya. Kok bisa? Padahal kan dia di Middle East ya istilahnya kan. Iya. Pasti banyak. Apalagi itu kan di Jazirah Arab. Iya. Nah, memang sih Jazirah Arab dia atau lawannya kan Inggris Prancis tuh. Tapi kan wilayahnya di sana. Terus negara Islam lainnya kemana? Masa gitu? diem? Iya masa diem aja. Sih. Padahal kan bisa dibilang pusat peradaban Islam. Ya, otomatis harusnya ada rasa kebersamaan lah. Iyalah, untuk bisa membangun lagi, mempertahankan lah kekhalifahan itu. Terus apalagi pertanyaan kita masih bukan terjawab tapi masih ada keraguan di situ. Apa ya, lupa. Sampai mikir ya dia tuh kalah. Apakah Utsmaniyah itu runtuh secara alami, kalah, atau jangan-jangan ada pergerakan dari dalam? Oh iya, tadi kita sempat nanya ya ke ChatGPT sekilas. Memang dia jawabannya juga. Kita tanya lagi aja. Oh iya ya. Iya. Apa kita langsung tanya aja? Ya, jadi karena memang membantu lah, ChatGPT itu bisa membantu kita rasa penasaran kita. Nanti mungkin teman-teman juga dari jawaban ChatGPT itu bisa ditelusuri lagi kebenarannya seperti apa. Tapi paling nggak ada beberapa pertanyaan besar dari Utsmaniyah itu yang muncul lah di benak liar kita lah. Yang pertama itu sebenarnya dia itu 600 tahun berkuasa memang kalah atau sengaja diruntuhkan untuk mengganti negara baru? Pertanyaannya sangat sangat bodoh. Apa kita langsung tanya aja ya? Tanya dong. Mau diliatin nggak ke situ? Pakai ini aja ya. Pakai klip aja ya. Iya, pakai klip. Jadi kita coba tanya pakai ChatGPT. Nanggung dong. Gambar kita pakai AI, naskah kita pakai ChatGPT. Ya, coba kita tanya dia. Sepaham apa dia membantu kita? Oke, coba kita tanya. Kita sapa dulu ya. Halo ChatGPT. Siap, sampai jumpa. Kok sampai jumpa? Kurang kenceng suaranya, volumenya. Udah mentok ini. Udah mentok, oke. Kan mudah-mudahan bisa kedengar jelas lah pakai mikrofon ini. Ya, jadi ChatGPT, kami punya pertanyaan yang mana itu terkait topik yang sebelumnya kita bicarakan, yaitu tentang Utsmaniyah. Nah, pertanyaan pertama ini, bagaimana bisa sih Utsmaniyah dengan kekuatan yang sebesar itu tiba-tiba runtuh? Apakah ada istilahnya pengaruh dari dalam atau sengaja diruntuhkan atau kalah perang aja? Gimana menurut kamu? Menurutku, kejatuhan Utsmaniyah adalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Dari dalam, ada kelemahan struktural seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan perselisihan internal, termasuk konflik dengan Janisari. Dari luar, ada tekanan militer dan ekonomi dari kekuatan Eropa. Jadi, bukan hanya kalah perang, tetapi juga kalah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tata, aku mau nanya nih. Coba. ChatGPT benar nggak sih di masa-masa, terutama di abad 18, Utsmaniyah itu kan sudah mulai memperlihatkan kemunduran. Dan para penggantinya itu tidak memiliki kemampuan politik, kemampuan berperang, dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat rapuh dari dalam. Benar nggak sih itu? Korupsi, campur tangan elit-elit juga cukup besar di situ. Ya, benar sekali. Pada abad ke-18, Utsmaniyah memang mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Para penguasa penerus seringkali tidak memiliki kemampuan yang sama dengan pendahulunya. Korupsi dan campur tangan elit membuat pemerintahan semakin lemah sehingga struktur kekaisaran rapuh dari dalam. Ini memudahkan lawan-lawan mereka untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ada pertanyaan lain? Ada. Coba silakan. Silakan pertanyaan. Oke, Utsmaniyah itu kan kesultanan atau peradaban Islam terbesar pada saat itu, berkuasa selama 600 tahun. Sewaktu kekhalifahan itu akan diakhiri, kemana dunia Islam? Kok nggak ada sih yang ikut membantu untuk mempertahankan
kekhalifahan ketika itu, membiarkan Mustafa Kemal Atatürk untuk merubah dari Kesultanan Utsmaniyah menjadi Republik Sekuler. Salah satu alasannya adalah bahwa banyak negara muslim lainnya saat itu sedang menghadapi masalah internal mereka sendiri, termasuk penjajahan Eropa dan konflik internal. Selain itu, kekuatan nasionalisme dan modernisasi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk membuat perubahan tersebut tampak sebagai langkah menuju kemajuan dan kemandirian. Ini menyebabkan dukungan yang kuat untuk mempertahankan kekhalifahan menjadi sangat terbatas. Kaku ya dia ngomongnya. Iya, ngomongnya kaku banget dia. Kenapa sih? Jadi ada semacam revolusi ya. Revolusi dari dalam, internal ada, eksternal ada. Internal ya memang sih, kita pun juga bahas nanti di konten yang Utsmaniyah itu, korupsi merajalela, inefisiensi anggaran, terus lemahnya reformasi itu juga jadi sorotan, dan perilaku elit-elitnya nih kan. Nah akhirnya ya kan tadi kita di awal ngebuka dengan kita itu belajar sejarah itu tidak hanya sekedar tokoh dan tanggal, tapi kita juga memaknai gimana sih jatuh bangunnya peradaban. Peradaban sebesar Utsmaniyah yang berkuasa 600 tahun lebih, tepatnya 1299 sampai 1924 bisa runtuh kekhalifannya, ternyata dirusak dari dalam juga. Korupsi itu udah penyakit itu. Penyakit, kolusi itu yang paling bisa kita pelajari. Jadi kalau negara ternyata marak dengan perilaku koruptif, contohnya ada. Pemimpin yang nggak ngerti apa-apa, contohnya ada di situ. Bukan saya yang ngomong ya. Sejarah yang ngomong. Ini fakta loh ini. Fakta sejarah ini. Dan pemimpin yang terlalu ambisius, di video kita sejarah hitam Nazi banyak kita. Jadi tujuan kita sebenarnya ini untuk refleksi ya sebenarnya video kita ya. Itulah, bukan saya yang ngomong ya. Ya refleksi lah ya memang sih, karena buat kita kan asik lah, bukan belajar, baca sejarah itu asik banget deh ya kan, asik banget. Oke, jadi minggu depan Selasa, Kamis, Sabtu episode tentang runtuhnya Utsmaniyah. Habis itu kira-kira lah apa? Pengennya apa? Apa ya? Sudah kita ngomongin belum sih? Yang mana itu? Belum ya? Belum ada ya? Belum ada. Apa ya? Mungkin kita tarik timeline aja ya setelah peristiwa Utsmaniyah nanti apa gitu. Bisa lagi nyambung karena penasaran kan. Ya. Ini petinggi-petingginya setelah digulingkan ke khalifahnya, mereka di mana ini? Iya, mereka kemana dan bikin apa gitu? Iya, bikin konten gitu. Bikin konten. Terus gimana nasib intelijen mereka disebar, penyebaran Islam di daerah-daerah itu gimana? Itu gimana ya, nanti kita bahas lah itu. Oke deh. Terima kasih teman-teman ya, di kemunculan pertama ini ya, mudah-mudahan channel Makna Sejarah ini paling enggak ikut meramaikan dunia konten, dunia kreator ya. Dunia kreator YouTube ya, belum ada apa-apanya, jauh banget, tapi ini hobi kita, jadi kita jalankan, paling enggak kita punya perpustakaan buat kita sendiri, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat yang lain lah. Tutup dong, terakhir apa ini? Apa? Udahlah itu aja. Mau kemana kita habis ini? Mau ngopi kayaknya. Perpusnas tutup. Perpusnas tutup, kita tadi udah ke sana. Iya. Dan ternyata jam 4 dia udah tutup, padahal kita mau baca buku di sana. Infonya itu Sabtu malam atau malam Minggu itu dia tutup jam 10 malam. Katanya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, guys. Jadi akhirnya kita mampir ke Taman Suropati buat konten ini. Gimana nih Pak Pramono Anung? Iya, Pramono Anung. Bukan Pramudia ya. Gimana Pak Pram, itu katanya Perpusnas Sabtu malam buka sampai jam 10. Kita ke sana udah diusir satpam, udah pada tutup jam 4 sore. Aduh. Kuitang juga udah tutup. Ya udahlah, akhirnya kita ngopi-ngopi aja. Sekali lagi makasih teman-teman ya. Dukung harapannya, apresiasinya. Sampai ketemu lagi. Salam sejarah. Salam sejarah.